Prancis, kita diberi kehormatan bisa memimpin defile Hari Nasional Prancis. Ini sesuatu yang baru pertama kali dalam sejarah suatu negara dari Asia memimpin defile di Prancis. Kehormatan besar, mereka memandang kita negara yang sangat penting. Saya lakukan juga pembicaraan lama dengan Presiden Macron, membahas banyak masalah, juga cukup sangat produktif. Dan habis itu saya mampir di Belarus, di Minsk. Belarus butuh banyak komunitas dari kita, dan kita juga membahas sama mereka karena kita butuh untuk pupuk, potash dan sebagainya. Jadi habis itu langsung kembali ke sini. Ya. Oh ya, saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga perundingan Albert akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya, saya tetap nego. Saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Ya, saya kira itu dari saya. Tapi apakah Indonesia melihat itu setara, Pak? Beberapa barang dari Amerika, Pak. Kenapa? Boeing gitu-gitu, kalau Presiden Trump bilang. Iya, memang kita kan perlu untuk membesarkan Garuda, ya. Garuda adalah kebanggaan kita. Garuda adalah flag carrier nasional. Garuda lahir dalam perang kemerdekaan kita. Jadi Garuda harus menjadi lambang Indonesia. Kita bertekad, saya bertekad untuk membesarkan Garuda, dan untuk itu ya kita butuh pesawat-pesawat baru, ya. Dan saya kira nggak ada masalah karena kita butuh. Mereka ingin jual pesawat Boeing juga cukup bagus. Kita juga tetap dari Airbus, ya. Jadi akhirnya terjadi pertemuan dua kepentingan. Kita juga butuh, sebagai contoh, kita masih import BBM, kita masih import gas, kita masih perlu import gandum, kita masih perlu import kedelai dan sebagainya. Jadi akhirnya kita bisa dapat suatu titik pertemuan. Pak, tapi dari defisit gimana, Pak? Akan dinegosiasi lagi nggak, Pak? Dari defisit gimana, Pak? Ya, kita terus akan namanya hubungan dagang itu terus-menerus kita negosiasi, ya. Ada rencana kunjungan ke sana, Pak? Kemana? Ke Amerika? Ketemu Trump, Pak? Beliau katakan mungkin sekitar September, Oktober. Ya. Bapak ke sana, Pak? Tapi saya agak ngeri kalau diajak main golf. Kenapa, Pak? Golf saya jelek sekali. Saya harus Saya harus les privat golf. Dulu bagus, sekarang udah nggak bisa lagi. Hasil pertemuan ini Oke. apa bagi Indonesia, apakah tetap akan menguntungkan dalam jangka panjang, Pak? Mengingat kita membebaskan Amerika, membebaskan pajak Amerika 0% gitu, Pak. Semua sudah kita hitung, semua kita berunding, ya. Kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap, ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja kita aman, dan saya sangat optimis ekonomi kita dalam kondisi yang kuat, kondisinya bagus, ya kan. Jadi apapun terjadi kita akan kuat. Ini pemerintah puas, Pak? Kenapa? Puas pada dengan angka 19% atau akan dinegosiasi? Ya, kalau puas ya 0%. Oke. Selamat istirahat. Selamat istirahat, Pak. Dari Halim Perdana Kusuma.
Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto usai mendarat atau tiba di tanah air, tepatnya di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto tadi menyampaikan bahwa ia telah melakukan lawatan ke sejumlah negara seperti atau dimulai dari Arab Saudi, kemudian bertolak ke Brazil untuk menghadiri KTT BRICS, sekaligus juga mengadakan pertemuan dengan pemerintahan Brazil. Lalu Presiden Prabowo Subianto juga sempat bertolak ke Inggris, melanjutkan perjalanan ke Brussels, Belgia, termasuk bertemu juga dengan Uni Eropa, kemudian Prancis, dan mengakhiri perjalanan di Belarus. Ada sejumlah catatan pemirsa bagaimana hasil dari lawatan Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih 16 hari ini pemirsa. Di antaranya ketika mengunjungi atau bertemu dengan Presiden Brazil, disampaikan bahwa menurut Presiden Prabowo Subianto, Indonesia dan Brazil ini memiliki ada beberapa kesamaan, sama-sama menjadi paru-paru dunia, tetapi sampai dengan saat ini volume hubungan dagang kedua negara masih relatif kecil. Kemudian catatan berikutnya ketika berkunjung ke Brussels, Belgia bertemu dengan Uni Eropa, Indonesia dan Uni Eropa mencatatkan sejarah terkait dengan perkembangan terbaru Perjanjian Ekonomi Kemitraan Strategis atau IEU-SEPA yang memasuki ke tahap perundingan baru. Dan ketika bertemu di Prancis, Presiden Prabowo Subianto juga menceritakan kembali bagaimana Indonesia mendapatkan posisi terhormat ketika ikut menyaksikan langsung defile dalam Hari Nasional Bastille Day tanggal 14 Juli 2025 lalu, di mana kita lihat baik itu Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Presiden Macron berdampingan, dan juga anggota TNI dari yang bertugas di sana ini juga ikut dalam barisan defile Bastille Day di Perancis. Kemudian dalam lawatannya ke Uni Eropa, tadi Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan sempat mampir ke Minsk, Belarus untuk membahas terkait dengan impor pupuk karena Indonesia masih membutuhkan untuk bahan pokok pupuk dalam pertanian. Dan kemudian juga sebelum dari Uni Eropa, Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengunjungi Arab Saudi dan tadi mengatakan juga bahwa untuk saat ini negara-negara Timur Tengah dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dan juga erat. Di Arab Saudi sendiri pemirsa, kemitraan strategis di berbagai bidang diperkuat, di mana Presiden Prabowo Subianto dan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud mendukung penyelesaian perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan negara-negara Gulf Cooperation Council atau GCC. Selain itu juga masih ada kesepakatan kerjasama di berbagai bidang senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat. Setelah itu juga Presiden Prabowo Subianto ditemani juga waktu itu dengan Menteri Agama akan membahas terkait dengan pembangunan kampung Indonesia di Arab Saudi, mengingat Indonesia memiliki kuota yang besar untuk ibadah haji setiap tahunnya, sehingga Indonesia menawarkan kepada pihak Arab Saudi untuk menciptakan kampung Indonesia agar juga memudahkan serta menurunkan tarif haji per orang di Indonesia untuk tahun depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.